Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Tanah Datar, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya, Salma Asmi dari TK Negeri Pembina Kabupaten Tanah Datar. Saya Safni Riza, guru SMA Negeri 2 Batu Sangkar. Saya Syahendri Fitri, guru SDN 06 Sarwaso. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pit, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Salma, selamat siang juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Pit? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini Bu Pit akan melakukan proses coaching ya. Nanti sebelum Ibu melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan. Bagaimana Bu? Iya Bu, silahkan Bu. Nah, pada saat proses coaching antara calon coach dan coachee nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian apakah jawaban dari coachee sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh coach, kemudian dari jawaban coachee tadi apakah sudah bisa menjawab solusi dari permasalahan dari coachee. Kemudian jangan lupa nanti menyesuaikan dengan prinsip coachee. Di antaranya pada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Bagaimana Bu? Boleh Bu, ya silahkan Ibu. Nah, baik. Ya. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching nantinya Bu? Oke Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, nah baik Bu, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan yang mana Bu? Mungkin Bu yang lebih spesifiknya mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Oh iya. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Begini Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu coachee saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi Bu. Terima kasih ya Bu. Untuk selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu. Oke Bu, baik Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Riza. Waalaikumsalam. Selamat Bu Pit. sore. Bagaimana keadaannya? Selamat sore Bu Pit. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Bisa kita coaching sebentar ya Bu ya? Boleh Bu. Begini ya Bu ya. Apa sore ini yang mau kita omongin? Maksudnya permasalahan apa atau bagaimana atau hal apa yang bisa kita omongin sore ini ya Bu ya? Iya Bu, saya ingin minta waktunya Bu. Ada permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya mengajar bahasa Inggris Bu, tapi masih ada siswa saya yang kurang tertarik atau kurang antusiasnya untuk berbicara bahasa Inggris. Oh begitu ya Bu ya. Jadi saya berharap nantinya bisa menemukan solusi. Oh jadi ada murid. Oh itu banyak muridnya atau semua murid atau setengahnya atau satu orang murid atau berapa? Bagaimana itu Miss? Tidak banyak, cuma ada beberapa. Oh ada beberapa. Tapi jadi pikiran juga Begitu, Bu. kenapa Iya. mereka tidak mau berbicara bahasa Inggris. Oh begitu ya Miss ya. Jadi Miss ingin mendapatkan solusinya ya Miss ya. Bagaimana murid tersebut bisa antusias dalam berbahasa Inggris begitu ya Miss ya. Oke Miss. Kalau begitu seperti itu masalahnya, kalau menurut Miss bagaimana Miss bisa untuk membuat anak tersebut, murid tersebut lebih antusias lagi dalam berbicara bahasa Inggris ini ya Miss ya?
sebelumnya sudah pernah dicoba juga Bu Pit, tapi mungkin hasilnya belum maksimal. Di antaranya itu di awal-awal dulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ketika awal belajar bahasa Inggris, itu saya minta siswa tersebut yang berhubungan dengan bahasa Inggris itu ada yang mereka yakini bahwa kita harus menghormati teman yang sedang berbicara bahasa Inggris, walaupun nanti apa yang dikatakan itu tidak sesuai pengucapannya seperti yang seharusnya. Jadi intinya jangan menertawakan atau mencemooh teman, karena ada kejadiannya Bu Fit. Ketika temannya tampil bahasa Inggris, kemudian pas dia berbicara itu agak-agak kesleo lidahnya, sehingga nanti yang lainnya tertawanya itu tidak terkontrol juga, kadang seakan-akan mencemooh temannya, sehingga temannya ini hilang PD-nya dan akhirnya dia bilang, Miss, saya nggak bisa tampil, jadi sulit dia berbicara. Kemudian ada juga dicoba Bu Fit, kadang-kadang dalam teks itu ada kata-kata sulit, dan kita nantinya berusaha untuk mencari makna dan juga pengucapannya dan dilatih siswa tersebut bagaimana cara pengucapannya. Apalagi sekarang siswa dibolehkan bawa P, jadi nanti kan bisa dilihat di pengucapannya, dihidupkan speaker dari HP-nya dan bisa dia dengar berulang-ulang. Kemudian pernah juga dicoba pada teks bahasa Inggris itu ada pentingnya bahasa Inggris. Jadi dia kenapa penting? Ini ada beberapa hal, itu diantaranya nanti kalau pandai bahasa Inggris nanti kan banyak keuntungannya ini yang akan Anda dapatkan supaya mereka termotivasi. Jadi itu sudah dicoba, tapi masih ada juga yang diam. Iya, maklum lah Miss, bahasa Inggris ini bukan bahasa resmi kita sehari-hari ya Miss ya, bukan bahasa ibu lagi ya Miss ya. Jadi kita aja yang sudah dewasa ini Miss agak susah juga kita menerapkan bahasa Inggris ini, apalagi kepada anak-anak, apalagi anak itu dari SD tidak diberi apa ya Miss, pemahaman tentang bahasa Inggris. Jadi ketika dia di SMA seperti itulah, seperti yang Miss ngomong tadi kan, berbicara susah, apalagi jadi tidak sama ya Miss ya. Oke, Miss, kalau begitu Miss, ada mungkin yang spesifik triknya bagi Miss lagi, yang ingin lagi Miss kembangkan, trik ini kurang berhasil ya Miss ya, yang seperti Miss sebut tadi, apa lagi yang lebih berhasilnya gitu ya Miss? Ya, kadang-kadang ada juga dicoba kadang untuk game yang supaya mereka berbicara, jadi mau tak mau dia harus berbicara, dan ini mungkin supaya menang dan tidak mau kelompoknya kalah. Kadang-kadang terpaksa dia, kadang temannya yang memaksa kan, keadaan yang memaksa sehingga dia nanti mau berbicara, tapi tidak selalu dilakukan. Caranya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi Ibu ingin mengadakan game-game bagaimana dia supaya termotivasi lagi ya Miss ya. Oke, baik Miss, itu bagus mungkin ya Miss ya. Tapi dengan mengadakan trik itu, melakukan trik itu, mungkin Miss kapan bisa melakukan hal tersebut Miss? Jadi sudah dicoba dari mulai Bu Fit, tapi mungkin lebih diintenskan lagi, mengkhususkannya kepada speaking, walaupun sebenarnya pembelajaran bahasa itu integrated skillnya, jadi tidak dipisah-pisah. Tapi kadang-kadang orang menganggap kalau pandai bahasa itu pandai berbicara, jadi makanya juga dilatih kemampuan untuk berbicaranya dan mau tampil. Kemudian mungkin nanti juga diselingi dengan game atau ada ice breaking-nya, sehingga mereka jadi happy dan mau tak mau, suka tak suka, mereka akan berbicara juga, dan juga mungkin mengingatkan teman-temannya kalau kesalahan dalam berbahasa itu tidak masalah. Mungkin jangan terlampau berlebihan dalam menentangkan temannya kalau salah. Mungkin terpaksa spontan, mungkin cukup dengan senyum saja atau bagaimana, hingga temannya tidak kehilangan kepercayaan diri. Betul.
Betul betul Miss. Oke Miss. Mungkin ya seperti yang Miss bilang tadi, tadi seperti itu. Semoga bisa Miss lakukan. Jadi untuk bisa menerapkan trik-trik ini ya Miss ya, siapa yang bisa minta bantuannya mungkin Miss? Mungkin bisa jadi dari teman-teman sejawat Miss atau dari luar atau bagaimana gitu Miss? Saya biasanya juga sharing dengan rekan sejawat ini dari teman sesama guru bahasa Inggris. Kebetulan di sekolahnya ada 2 orang dan kami saling berbagi ide dan kolaborasi. Kalau ada keraguan kami saling membuka pikiran. Oke Miss. Sayang ya Miss ya, waktunya udah mepet ya Miss ya. Oke, kalau begitu Miss, sampai titik Miss, bagaimana perasaan Miss setelah kita mengadakan coaching ini ya? Alhamdulillah saya senang sekali karena bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah saya hadapi, minta bantuan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Tuh, jadi dengan cerita tersebut, dengan adanya coaching ini Miss sudah agak lega ya Miss ya. Kalau begitu kapan ya kita bisa bertemu lagi gitu? Untuk saya mau tahu Miss gimana Miss, apakah berhasil Miss menerapkan cara-cara seperti itu atau teknik seperti itu. Jadi kita berjanji dulu ya Miss ya, kapan bisa saya mengadakan coaching lagi ya Miss ya. Saya agak penasaran gitu ya Miss. Mungkin karena pelaksanaannya tidak bisa cepat sampai jadi mungkin harus dibiasakan dulu hasilnya, nanti kalau kita bisa lihat hasilnya maksimal, kalau tidak lagi Oke. saja. Oke Miss. Ya saya tunggu ya Miss ya. Karena penasaran kali ini ya Miss ya. Oke Miss, terima kasih atas waktunya sore hari ini Miss. Kita sampai jumpa kembali 2 minggu yang akan datang. Saya tunggu dari WA dari Miss ya. Terima kasih Miss. Terima kasih banyak juga Bu Pin yang mau mendengarkan keluhan saya, dan terima kasih saya sudah menemukan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Miss. Assalamualaikum Bu Pin. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, bagaimana tadi proses coaching yang sudah dilakukan? Alhamdulillah berjalan lancar Ibu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya. Ya, Boleh, Bu? Ya silahkan Ibu, boleh bertanya. Pertanyaan pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat melakukan proses coaching terkait indikator pencapaian yang tadi Ibu inginkan? Oke Bu, Alhamdulillah Bu ya, selama coaching tadi saya sudah bisa melakukan dengan menggunakan alur tirta ya Bu ya, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksinya bagaimana, dan tanggung jawab itu. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching saya tersebut untuk menemukan solusinya permasalahan yang sedang dia hadapi. Jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan tadi yang sudah saya amati juga, ada beberapa catatan Ibu ya. Ibu saya lihat tadi sudah berhasil melakukan alur kita, yaitu dengan mencatat tujuan, identifikasi, kemudian sudah berhasil tadi mencari rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga lihat tadi Ibu juga sudah berhasil menggali kompetensi dari coaching tersebut. Nah, untuk menemukan solusi dari percakapan Ibu dengan coach tadi ya Bu ya, Ibu pun juga sudah fokus terhadap coach. Artinya di situ Ibu juga sudah ada present atau kehadiran penuh. Nah, kemudian Ibu juga sudah menjadi pendengar aktif dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai tadi dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Nah, baik Bu, suatu pertanyaan lagi ya Bu ya. Satu pertanyaan lagi. Dari hasil proses coaching hari ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Oke Bu, ya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk lebih mendalami alur tirta Bu.
untuk melakukan coaching supaya proses coaching ini berikutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Oh, oke, baik Bu, luar biasa sekali ya Bu ya. Terima kasih sudah melakukan Ya, sesi Bu. tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan alur tirta dalam proses coaching. Saya akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Ki. Waalaikumsalam Ibu Salma. Terima kasih. Iya Ibu. Demikianlah video demonstrasi kontekstual dari kami. Salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.